Tes, dengar. Luar biasa ya. Yang bawa nasibnya luar biasa. Saya jadi termotivasi untuk mengikuti salamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini talam bukan sembarang talam. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari orang Genteng. Jalan-jalan ke kota Batam. Ngapain pula ke Batam? Jalan-jalan ke kota Batam. Ke kota Batam jauh sekali. Ibu, siapa yang nggak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya muliakan Bapak Imam, Bapak Sarsin, Imam Desa, Imam Dusun, juga yang sangat saya muliakan Bapak Kepala Desa, biasa kita disebut di sini Datuk, Pak ya, Pak Datuk. Sungguhnya kita di Aceh, Pak. Kalau di Aceh ini bilangnya Datuk. Kalau di Sumatera bilangnya Kepala Desa. Takutnya kepater lidah tuh kepala dosa berarti bahaya. Tapi alhamdulillah di sini kita bilangnya kepala Dato. Tapi karena beliau tak hadir tadi diwakili oleh Pak Dusun. Pak Dusunnya ini sangat muda, sangat ganteng juga kayak saya. Insyaallah luar biasa. Pak Dusun ternyata belum nikah. Ya Pak Dusun. Sejabat dan seperjuangan kami, Bu. Yang sangat saya muliakan Bapak Khatib. Tadi Bapak Khatib bersama dengan Bapak pejabat masjid ini, bersama juga dengan Bapak Sarsin menemani saya makan siang. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Dan yang sangat saya hormati Bapak-bapak semua, ibu-ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang sebenarnya saya tak hafal nama-namanya. Tapi mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertama sekali dan selalu menjadi yang paling utama di setiap penyampaian, apakah itu penyampaian kata sambutan
Ataukah itu penyampaian di dalam khutbah Jumat? Apakah itu penyampaian di dalam acara Yasin wirid tahlilan? Selalu yang disampaikan yang pertama sekali, bahkan di dalam sholat pun yang kita ucapkan Alhamdulillah. Ayat yang pertama sekali kita ucap setelah mengangkat takbir Allahu Akbar, setelah doa iftitah, yang kita sebut adalah Al-Fatihah, diawali dengan Alhamdulillah. Maka kembali kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hari ini, detik ini, saat ini juga kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Dalam surah Al-Ibrahim ayat 7 Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum, apa Bu? La zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya nikmat akan ditambah. Ya, hari ini alhamdulillah kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Apa itu nikmat? Ya, ibu bersyukur punya bapak yang baik. Bu, oh Bu, suara saya jelas? Alhamdulillah. Bapak baik Bu? Alhamdulillah. Dengar itu Pak. Bapak baik Bu? Ini nampaknya kok kurang jelas ngomong ini. Sekali lagi saya tanya, Bapak baik Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan tambah baik lagi. Ya, dikasih satu dapat dua. Kita dikasih rezeki gaji suami 1 juta 1 bulan misal, karena ibu bersyukur, nanti ditambah Allah gaji suami jadi 2 juta. Bapak pun gitu Pak kan? Bersyukur punya istri 1, nanti Allah tambah. Udah kerja di sana Pak. Tapi bukan itu. Yang paling penting adalah ditambah keberkahan di dalam rumah tangganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah katakan, barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya nikmat akan ditambah. Tapi jika kita bersyukur kepada Allah, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak mengirimkan sholawat, kita nantinya mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan uzma, pertolongan yang besar. Kapan? Ketika yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak lagi bermanfaat. Mal itu harta, wala banun, dan anak-anak tidak bisa lagi menolong. Jadi saya merasa kayaknya suara saya kurang dengar juga. Atau saya buka aja biar dengar. Bu, ini dengar sekarang? Enggak? Ya, adik-adik, tolong angkat tangannya, angkat, ya, angkat, udah, goyang-goyang seperti ini. Kalau saya bilang mata, pegang mata ya. Mata. Adik-adik aja Bu, adik-adik aja. Mata. Udah?
Kalau saya bilang telinga, telinga ya. Sekali lagi, goyang-goyang. Ini kita pegang dulu adik-adik aku biar nggak ribut kan. Telinga. Mantap. Sekali lagi, goyang-goyang tangannya. Hidung. Mana hidung? Udah. Udah, adik-adik jangan ribut ya. Nanti siapa yang dapat menjawab pertanyaan dari saya kasih hadiah. Setuju? Yang adik-adik, Bu. Adik-adik setuju? Jangan ribut ya. Oke? Siap? Mantap. Halo adik-adik. Angkat lagi tangannya. Halo adik-adik. Halo. Kalau ditanya halo jawab hai. Sekali lagi ya. Halo. Mantap. Ya. Baik. Sekarang kita coba ngaji dulu ya. Ya adik-adik. Kita coba ngaji dulu. Ibu. Oh Ibu, kita ngaji gak lama-lama. Berapa waktu saya ini? 1 jam? 2 jam? Ibu tahan? Kalau Ibu tahan, nampaknya saya gak tahan ini. Ya, kalau sudah waktunya berhenti kita selesaikan. Nah, mendingan pendek tapi masuk semua, ketimbang panjang tapi masuk separuh. Betul Ibu? Ceramah maksudnya ceramah. Mendingan pendek masuk semua ketimbang panjang masuk separuh ceramahnya. Jadi kita nggak usah panjang-panjang, singkat aja, pendek aja, tapi mudah-mudahan bisa masuk semua ke dalam diri kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana diperjalankan? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sampai naik ke langit yang ketujuh, sampai naik ke Sidratul Muntaha, sampai menerima perintah yang sangat luar biasa yang hari ini terus kita lakukan, hari ini kita terus laksanakan. Apa itu perintahnya? Yaitu melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Jadi intinya Isra Mi'raj ini cuma satu Pak Bu, sholat. Walaupun secara garis kecilnya banyak sekali yang bisa kita petik hikmahnya. Walaupun secara pandangan lebih besarnya sangat banyak sekali yang bisa kita ambil kesimpulan, manfaat dan natijahnya. Tapi intinya pada hari ini, detik ini, yang mesti kita harus dalami, yang mesti harus kita pahami, wasta'inu bis-sabri was-salah wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Intinya adalah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah melalui mediasi sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, seorang alim ulama yang terkenal hari ini sangat viral,
Kitabnya, karangannya dipakai oleh seluruh santri, seluruh pondok pesantren yang mempelajari kitab kuning. Mereka mempelajari kitabnya itu. Apa nama kitabnya? Namanya kitab Ihya Ulumuddin, yang dikarang langsung oleh Imam Al-Ghazali. Nah, itu di pondok pesantren perbatasan mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Di pesantren Dayah Sabilul Ulum Kuala Lumpur mempelajari juga kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin ada beberapa pondok pesantren yang belum, karena mereka fokus misasi mereka mungkin di tahfiz, tapi seiring waktu berputar, seiring waktu berjalan, dan juga ditekankan oleh Dinas Syariat Islam serta Dinas Dayah Baitul Mal yang ada di Aceh Tamiang, agar seluruh pondok pesantren mempelajari juga kitab kuning. Kalau dulu saya ketika nyantri di Purba, Pak, Bu, izin Bu, cerita sedikit. Itu kami belajar di kelas 1 ada namanya pelajaran akhlak. Nanti setelah kelas 1 naik kelas 2 ada namanya pelajaran kitab wasoya. Di situ sering kita jumpai kalimatnya ya bunaya. Setelah itu di kelas 3 ada nama kitabnya kitab Ta'lim Muta'allim. Setelah itu baru naik kitab tasawuf. Disitulah baru kenal kitab Ihya Ulumuddin. Ada perkataan yang sangat indah dari ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali. Apa itu perkataan beliau? Mudah-mudahan bisa terjadikan motivasi. Ketika ada sebuah pengajian, ketika ada sebuah majelis ilmu, maka Allah akan senang, maka Allah cinta, dan Nabi Muhammad SAW sangat merindukannya. Disitulah Allah panggil malaikat Jibril. Disitulah Allah panggil malaikat-malaikat yang di langit. Kat, sini Kat, turun. Turunlah mereka ke bumi. Setelah sampai ke bumi, mereka kembangkan sayapnya secara lebar. Mereka angkat tangannya untuk bersujud kepada Allah, dan mereka doakan, ya Allah, ya Rabbi, ampunkanlah dosa-dosa bapak ibu semua yang hadir di dalam masjid. Masjid apa namanya ini, Pak? Al-Huriyah. Di dalam masjid Al-Huriyah. Al-Huriyah. Nur. Itu pokoknya. Di dalam masjid ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena permintaan para malaikat. Siapa yang enggak mau diampunkan Allah? Toh kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama kita ucap apa? Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa kita istighfar? Karena kita merasa kita banyak dosa. Kita minta ampun selesai sholat. Betul Pak? Betul Bu? Betul. Kalau betul pulang aku. Nah, itu dia. Allah perintahkan malaikat untuk turun menghadiri satu majelis, dan selama majelis itu diadakan, mereka akan berdoa kepada Allah untuk meminta ampun atas dosa jamaah yang hadir menghadiri majelis ilmu. Amin kan Bu? Amin. Mudah-mudahan saya juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Bu, yang kedua, malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak setiap tetesan hujan yang jatuh ke muka dunia ini. Malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak jumlah daun-daun yang ada di pepohonan. Malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak bentuk-bentuk pasir yang ada di seluruh pantai,
Bahkan malaikat Jibril sanggup menghitung apapun yang ada di dunia ini. Tapi sangat disayangkan, malaikat Jibril tak sanggup menghitung seberapa banyak pahala orang yang mendengarkan pengajian, yang duduk dari awal sampai pulang di dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan untuk orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Makanya benar ada perkataan utlul ilma minal mahdi ilal lahdi. Enggak ada batasan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Enggak ada. Walaupun mungkin ada tingkatan sekolah SMP, SMA sampai sarjana, S1, S2, selesai semua itu masih tetap harus belajar. Bahkan di dalam kubur, setelah kita mengalami sakaratul maut, terpisah jasad dengan ruh, di dalam kubur pun kita juga belajar, ditalqinkan. Ketika menghadapi sakaratul maut, mengalami gor-goroh, di situ pun kita diajarkan belajar sama orang. Saat itu kita susah mengucapkan la ilaha illallah, susah itu. Tapi di situ ada orang yang di samping kita mengucapkan, membantu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu makanya kita dianjurkan hari ini, detik ini, banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan mengucapkan doa Allahumma ja'al akhir kalaminad dunya biqauli la ilaha illallah. Atau hari ini bisa kita rutinitaskan secara kontinu, secara istiqomah melakukan sholat fardu. Dalam satu hari ada 5, sholat maghrib, isya, subuh, zuhur sampai asar. Di situ kita selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terbiasa, begitu kita dipanggil oleh Allah, mudah mulut itu mengucapkannya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa-dosa kita akan diampunkan, Ustaz? Kalau kita sudah ikut majelis ilmu, diampunkan, Bu. Tapi yang diampunkan adalah dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Bu, oh Bu, dosa mencuri diampunkan nggak sama Allah? Hah? Belum tentu, tergantung siapa yang kita curi. Ikhlas nggak dia? Pak, mohon izin Pak, di sini yang sering mencuri siapa Pak? Saya yakin yakinnya di sini nggak ada. Biasanya seperti ini Pak. Bapak sering nggak kehilangan duit? Saya tanya nih Pak, Bapak sering nggak kehilangan duit? Bapak takut nampaknya di 20.000 ya? Sering, Masya Allah. Ada satu Bapak yang berani Bu, ini luar biasa ini. Pergi kerja, pulang kerja, baju diletak. Datang ibu, dicuci baju. Begitu cuci, kejumpa biru-biru untuk dikumpul. Itu mungkin di tempat lain Bu. Di tempat lain, kan di sini. Ya, itu kayak mana hukumnya Ustaz? Dosa. Dosa itu Bu. Kalau suaminya ikhlas, nggak apa-apa. Kalau suaminya nggak ikhlas, dosa. Jangan ambil suami Bu. Jadi apa hak kamu Ustaz? Hak ibu yang udah dikasih sama suami. Betul Pak? Hari ini saya bela kau Pak. Saya bela Bapak. Ya Bu. Ditanyalah sama suaminya, Dek, duitku mana? Cuma nampak ini. Aku capek nyari, perasaan kemarin ku taruh lah di kantong bajuku. Nggak tahu Bang. Pala suaminya diajaknya istrinya ke tempat tukang pintar. Datang orang pintar tadi, dibacakanlah sama dia air putih. Bang, aku mau ngomong Bang. Ngomong apa? Ini Bang, duitku hilang. Setiap hari asal aku pulang kerja, besoknya aku tengok di kantongku nggak ada Bang. Siapa yang curi? Apa mungkin tuyul Bang ya?
Tuyulnya yang siapa pun dia tumbang. Coba lambat tengokkan dulu. Gak tambah kali pun diambilnya itu di badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya mbah itu orang Islam. Dukunnya orang yang beragama. Ayat yang dibaca juga ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nampaknya dia mencuri orang, bukan orang jauh ini. Istri di samping pun deg-degan jantungan. Mampus. Emangnya kayak mana ciri-cirinya mbah? Ciri-cirinya ini rambutnya agak keriting, badannya agak-agak gemuk sedikit. Ya Allah, mampus. Kata istrinya bergantungan di samping. Lalu siapa itu mbak? Oh, alah, masa kau nggak tahu? Itu kayaknya ciri-cirinya kuperhatikan kayak istriku lah mbak. Ya memang istriku lah pak. Akhirnya ketahuan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, tapi jangan khawatir Pak. Ibu-ibu ini luar biasa. Kalau nggak ada perempuan di dunia ini, mana ada kita Pak, betul? Di balik suksesnya seorang lelaki, karena ada satu wanita berada di belakangnya. Kali ini Bu, saya bela ibu-ibu ya. Bu, saya bela ibu kali ini. Suksesnya atau bahasa lebih tepatnya, tidak akan pernah sukses seorang lelaki tanpa ada doa yang mendukung di belakangnya. Siapa itu? Istrinya. Tapi hancurnya seorang lelaki juga karena ada istri di belakangnya. Ini ibu-ibu luar biasa. Satu-satunya dalam Al-Quran yang Allah sebut ada surahnya, yaitu surah perempuan. Gak ada Pak. Gak ada dalam Al-Quran surah Ar-Rijal, gak ada. Tapi yang ada surah An-Nisa. Ya, luar biasa ini perempuan. Dan kemudian surga itu gak pernah sejarahnya di bawah telapak kaki laki-laki, selalu di bawah telapak kaki ibu. Dan kita harus balik sedikit sejarah. Dulu ketika Rasulullah SAW didatangi seorang pemuda, dan pemuda itu bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ibumu. Dengar itu Bu, ibu duluan yang dibilang. Ya Rasul, sama siapa lagi saya berbakti? Ibumu. Gak mungkin laki-laki dibilang ibu, laki-laki ayah. Dua kali untuk ibu. Yang ketiga kalinya ditanya lagi, ya Rasulullah, kepada siapa? Dijawab lagi oleh Rasulullah, kepada ibumu. Tiga kali untuk ibu. Baru yang keempat ditanya, sama siapa ya Rasulullah? Dijawab, ayahmu. Ya, sama siapa kita harus berbakti? Ibu. Kedua, ibu. Tiga, ibu. Empat, baru ayah. Luar biasa. Kenapa? Ada tiga hal yang gak bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi yang ketiga hal ini semua perempuan bisa melakukannya. Yang pertama, mengandung. Bukan ya, kan itu Pak, mengandung Pak. Mungkin ibu udah pengalaman itu kan. Asal mau tidur susah, mau kemana-mana susah, betul Bu? Mau ke WC susah. Itu. Kemudian melahirkan. Gak bisa laki-laki melahirkan. Sekarang ini lu cinta Luna, mentang-mentang dia udah operasi kelamin, sibuk-sibuk dia mau hamil. Emangnya bisa dia melahirkan? Gak bisa laki-laki. Artis yang di televisi itu, sosok mau melahirkan, gak bisa. Yang bisa melahirkan siapa? Perempuan. Dan melahirkan ini perjuangan hidup dan mati. Gak enak melahirkan ini. Ada gak perempuan yang ketika dia melahirkan meninggal? Banyak yang meninggal karena perjuangan antara hidup dan mati. Dan yang terakhir, yang ketiga,
karena ibu dapat menyusui. Laki-laki nggak bisa. Inilah kemuliaan seorang ibu. Ya, kalau ingin rumah tangga kita bisa berkaca melalui Rasulullah SAW dan sejarah para nabi. Rumah tangga yang suaminya jahat, istrinya baik ada. Kalau kita lihat siapa? Fir'aun. Suami Fir'aun, istrinya Siti Asia, bertakwa beriman kepada Allah. Suaminya laknatullah. Kenapa Ustaz? Hari ini detik ini nggak ada satu orang pun anak lahir ke dunia mau dikasih nama Fir'aun. Karena Fir'aun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran termasuk orang yang ahlun nar, masuk dalam neraka. Tapi istrinya masuk dalam surga. Kalau kemudian mau melihat istri laknatullah, suami luar biasa soleh, taat, patuh pada Allah, siapa Ustaz? Nabi Lut. Nabi Lut patuh pada Allah, tapi istrinya tidak patuh, durhaka. Suami masuk surga, istri masuk neraka. Ada. Tapi keluarga yang adem, nyaman, hanya satu yang bisa kita lihat. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim suaminya baik, istrinya juga baik. Suami masuk surga, istri masuk neraka. Enggak, istri juga masuk surga. Anak-anak pun juga masuk surga. Siapa? Nabi Ismail. Tapi ingat tuh, Nabi Ibrahim suami baik, istri baik, istrinya dua. Mohon maaf ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj, perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan yang gak bisa digambarkan, diterima oleh akal dan pikiran. Tapi hari ini sudah dibuktikan dengan kecanggihan teknologi. Dulu mereka mengimani, banyak yang beralih keimanan. Kenapa? Mengatakan mustahil. Tapi hari ini kecanggihan teknologi telah membuktikan bahwasannya itu sah dan benar terjadi. Maka apa yang bisa kita petik dari hikmah hijrah Isra dan Mi'raj itu, perjalanan Rasulullah itu, yang paling penting adalah melaksanakan yang namanya sholat. Ayatnya jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, jadikan wasta'inu, ista'ana yasta'inu. Ada enggak kalimat yang hampir sama kita dengar di telinga? Ada. Apa itu? Al-Fatihah, rukun sholat kita. Begitu kita pajang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Berarti kalimat perintahnya memohon pertolonganlah, itu adalah bahasa Arabnya wasta'inu. Jadikan ya pertolongan itu, memohon pertolongan itu dengan cara apa? Bisabar. Pertama dengan sabar, wassalah, dan yang kedua dengan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya itu sangat sulit, sangat susah, sangat besar kesusahannya. Lakabiratun illa, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Ini balik ke diri kita. Siapa yang tidak punya masalah? Semua kita hidup pasti punya masalah. Semua kita hidup di dunia ini pasti memiliki kesulitan, pasti memiliki problem. Yang mungkin punya pekerjaan sawit, hari ini kita dengar sawit lagi tren, betul Pak Bu? Yang mungkin kerja karet, sudah 3 tahun karet gak naik-naik.
Semua orang pasti punya masalah. Tapi hari ini solusi melalui Isra Mi'raj yang kita peringati ini, jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Sabar dulu. Yang pertama sabar. Kalau sabar nggak usah cerita lagi. Karena sejak kecil kita diajarkan sabar. Anak-anak nangis, lagi nyusui nangis, atau mungkin lagi main nangis. Mak tuh pasti ngomong sabar ya. Nangis ya, mama lapar, sabar ya. Pendidikan sabar sudah diajarkan sejak kecil. Ya, bahkan kalau ada orang mau mencuri, bahkan kalau ada orang mau berbuat dosa, bahkan kalau ada orang mau berbuat maksiat, mereka tahu cara bersabar. Masuk ke masjid, ditengoknya siapa yang sholatnya bagus, sholat kafir. Oh iya, dan sholat assalamualaikum, assalamualaikum, mau diambil, tengok dulu, ada orang sabar. Orang yang mencuri pun bisa sabar. Tapi kata Allah, was-sholat, dan sholat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini sangat susah, sangat besar kesulitannya, sangat besar kesusahannya untuk melaksanakan yang namanya sholat ini. Ada pengecualian untuk siapa? Illa 'alal khashi'in, kecuali hanya untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi gimana kata cara biar khusyuk? Ini izinkan saya untuk membagi, untuk men-share pengalaman yang kita dapat dari kitab hadis. Ya, Bu. Oh, Bu. Ini nyampe kan? Boleh kan? Nyampe. Ada orang sholat, Pak. Banyak orang yang sholat, tapi sholatnya ini nggak berefek. Kenapa? Karena khusyuk. Dia minta sama Allah, dia minta agar masalah dapat selesai, tapi karena kurangnya kekhusyuan bisa berefek tidak terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, "Fawailun lil musallin." Celaka orang-orang yang sholat. Siapa itu yang celaka? Alladzina hum al-salatihim sahun, yang sholatnya lalai. Siapa lagi? Alladzina hum yura'un, yang ingin dilihat oleh orang, yang riya, sholat gak ikhlas. Tapi dalam kitab yang sama, dalam kitab Ihya Ulumuddin, untuk anak kecil ini dibolehkan, atau untuk orang yang baru taubat, baru hijrah ke arah lebih baik, riya dibolehkan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ikhlas itu berawal dari riya. Kenapa? Anak kecil, Pak, kalau dia pergi azan itu ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia azan, coba tanya, ikhlas gak itu? Belum tentu. Dia kenapa mau azan? Niatnya biar dapat uang jajan. Betul, Pak? Betul adik-adik? Biar dipuji mak sama ayah. Ditanya siapa itu? Oh, anak si Polan rajin ya. Belum tentu mereka ikhlas. Tapi semakin mereka bertumbuh kembang, semakin dewasa, terbuka cakrawala berpikir, akhirnya muncul keikhlasan. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Tapi kita mesti hati-hati. Jangan termotivasi terus di situ, jangan tanpa terus menuntut ilmu, akhirnya terus berada dalam riya. Inilah yang dimaksud fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Nah, ada 3 kiblat yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mencapai kekhusyuan. Hari ini izinkan saya untuk membagi, karena kata Rasulullah, balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Bagi yang belum tahu agar tahu, dan yang sudah tahu mohon izin Pak, tidak bermaksud untuk mengajarkan ataupun menggurui. Yang pertama, Bu, ini saya agak bisik-bisik. Begitu angkat takbir, Allahu Akbar, yang pertama adalah dengar. Gak dengar? Saya tuh gak dengar.
dada kita arah kiblat. Ini yang pertama. Ya, makanya kalau kita gerak sini batal wudhu, batal sholat. Nah, ini kiblatnya Rasulullah. Itu yang pertama, dada arah ke kiblat. Dan kalau kiblat sudah bergeser, harus diakuratkan lagi. Itu makanya kita lihat hari ini masjid-masjid ada yang digeserkan itu. Awalnya mestinya dibangun seperti ini karena dilihat diukur sudah bergeser, dipaskan secara akurat. Yang kedua, pikiran kita dan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena nggak sedikit yang sholatnya kacau. Begitu dia takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. So, rakaat pertama masih aman. Masuk rakaat kedua, Allahu Akbar. Tadi aku naruh duitku di mana ya? Kayaknya tadi aku taruh di bawah bangku ini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Oh enggak, tadi aku taruh di dapur. Entar lagi suamiku pulang, diambilnya kaca. Allah, Assalamualaikum. Ada yang kayak gitu, Bu? Ada, tapi nggak di sini. Saya yakin bukan di sini. Itu mungkin di tempat lain, di planet Mars, Merkurius, Neptunus. Nggak di sini. Ya. Mungkin sholatnya belum fokus, mungkin sholatnya belum serius. Maka kiblat yang diajarkan Rasulullah yang kedua, hati dan pikiran menghadap Allah. Begitu angkat takbir, memang itulah pula cobaannya, Pak. Setan itu kata Rasulullah, begitu dia mendengarkan suara azan, meskipun suara azannya salah, apa suara azan yang salah? Terlalu panjang, bisa lari ke tempat lain. Hayya 'alas salah. Ada. Tapi ketika azan berkumandang, setan itu kabur. Begitu selesai azan, setan itu balik. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua kiblat, ada dua tata cara, ya, tangannya itu. Yang pertama seperti ini. Ini pendapat Qadim dan pendapat Jadid. Pendapat Jadid ketika sudah di Mesir. Tapi pendapat Qadim, pendapat lama itu ketika masih di Baghdad. Kalau pendapat Jadid tangannya seperti ini. Di atas pusat, di bawah dada. Nah, ini Imam Syafi'i. Kalau kemudian nanti ada yang seperti ini, saya nggak berani nyalahkan, Pak. Mereka punya mazhab sendiri. Mereka benar seperti ini. Ada juga yang seperti ini, ada. Saya juga nggak berani nyalahkan. Ustaz apa mazhabnya? Saya mazhab Imam Syafi'i. Ada juga yang seperti ini, Allahu Akbar langsung seperti ini. Ini benar masih. Imam Maliki seperti ini. Makanya kalau ibu ada rezeki mau berangkat umroh, hubungi saya. Nanti saya hubungkan dengan orang yang bisa memberangkatkan. Ketika sudah berangkat sampai di Mekah, orang banyak sholat nggak gini lagi. Kalau kita perhatikan tuh di bulan puasa kita melihat live-nya orang sholat sambil berdoa anak, Allahu Akbar seperti ini. Itu mazhab Imam Maliki. Ada dasar hukumnya. Yang nggak boleh apa kalau digabung semua. Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Kalau digabung semua nggak boleh. Nah, balik kita kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pendapat jadi ketika masih pendapat barunya di daerah Mesir, dia mengeluarkan fatwa seperti ini. Di bawah dada, di atas pusat. Tapi ada juga pendapat Qadim. Seperti apa pendapat Qadimnya? Agak seperti ini ya. Begitu angkat takbir Allahu Akbar, agak ditekan, Bu. Masih pendapat yang sama di atas pusat, di bawah dada, tapi lebih ke apa filosofi yang bisa kita ambil keilmuannya dari situ. Ternyata ada pendapat hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, setan itu datang menggoda manusia dari berbagai arah. Dari depan nggak bisa, dari belakang nggak bisa, kiri kanan atas bawah.
terakhir setan itu tetap datang menggoda untuk orang yang sholat masuk dari aliran darah. Maka ketika ditekan agak sedikit seperti hati, diharapkan setan tersebut tidak lancar selancar darahnya memasuki badan kita. Nah, ini untuk salah satu metode biar khusyuk. Silakan dicoba. Kadang saya sholat seperti juga, kadang seperti juga, tapi yang penting kita jaga kekhusyuan. Begitu menghadap takbir Allahu Akbar, kadang disitulah Pak kunci yang gak pernah jumpa, hilang tak mana-mana. Begitu ada takbir di situ dia ingat, oh di bawah tempat tidur rupanya. Sering kita lihat, itu ada percobaannya. Jadi sholat yang baik dan benar gimana? Berusaha semaksimal mungkin menjaga konsentrasi, menjaga fokus ke satu jalur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu takbir Allahu Akbar, hati dan pikiran ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat berjamaah, imamnya kita nggak bisa mengikuti bacaan imam, kita di belakang zikir aja Allah Allah. Boleh Ustaz, boleh. Karena sholat itu memang zikir. Subhanallah, Subhanallah, Allah Allah. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, itu. Yang pertama kiblat badan dada kita ini arah ke kiblat. Yang kedua hati dan pikiran menghadap Allah. Dan yang terakhir yang ketiga mata kita menghadap sejadah. Dalam mazhab Imam Syafi'i sah hukumnya kalau mata nggak nengok sejadah, sah. Begitu takbir Allahu Akbar, mata mau gini-gini pun boleh. Ini Imam Syafi'i. Tapi yang dianjurkan oleh Rasulullah begitu takbir mata menghadap sejadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah, menjaga setiap tindak laku kita dengan selalu mengistiqomahkan sholat. Mungkin bagi kaum pemuda seperti saya, kalimat yang bisa saya katakan adalah sholatlah. Walaupun sholat itu tidak menunjukkan kita orang baik, kita sholat bukan berarti kita orang baik. Tapi suatu saat melalui sholat dapat merubah kita menjadi baik. Kita jalan, lagi berjalan ini misal, tiba-tiba hujan deras, basah di badan, basah di pakaian. Betul Bu? Emangnya ada yang anti air, begitu hujan langsung tetap kinclong? Tidak ada, basah juga. Tapi setidaknya ada mantel, setidaknya ada payung, bisa membuat tidak basah. Kurang lebih seperti itu kehidupan kita. Walaupun kita mendapatkan ujian yang sulit, ekonomi sempit, hidup yang serba kesusahan, tak bisa kita hentikan. Kita doa sama Allah, belum tentu berhenti. Tapi setidaknya dengan sholat dan doa membuat hati lebih tenang. Ada nggak masalah yang nggak ada solusi? Pasti ada. Tapi yang paling penting, sebesar apapun masalah kita, ada Allah yang lebih besar yang menyelesaikan segala permasalahan kita. Itu dia yang paling penting dalam Isra Mi'raj. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan, karena ini kita berada di penghujung bulan Rajab, sebentar lagi kita masuk Sya'ban, setelah itu masuk bulan suci Ramadan. Di sini berapa rakaat Pak? Tarawihnya 8. Ya, walaupun berbeda-beda, mungkin di masjid lain ada yang 23, tapi jangan saling bertengkar. Ibu pilih yang 23 apa 8? Pilih yang 8 tapi jam 10 selesai, atau yang 23 jam 9 selesai? Bingung. Yang mana Bu ya? Karena memang gini Bu, biasa itu ibu-ibu kalau yang lama gak suka. Begitu masuk imamnya, dari bacaan takbirnya dia terasa Allah. Ya Allah,
masjid kampung sebelah, dia sholat, dia dengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya imam yang di situ pindah ke masjid yang situ. Dia lagi. Rupanya imamnya dengar. Apa nanti imamnya? Oh, kau pengen yang pendek ya? Kau dengar ini, kau dengar. Dibantainya Al-Fatihah satu nafas. Awas kau. Mau marah dia malu sama peci. Dibantainya lah yang cepat. Ini ku bantai super keras ini, super kencang ini. Satu nafas Al-Fatihah ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di belakang anak-anak bilang, gaspol. Begitu saking kencangnya, amin. Saking kencangnya lupa baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aku baca ini. Inna. Datang anak yang baru tamat pesantren, dia bilang, kacau kali maminya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai ngaji. Karena apa? Jadi yang paling penting adalah mau yang 23, mau yang 11, terima dengan lapang dada. Jangan ada saling berantem, saling ribut. Begitupun kita memasuki masa pemilu. Mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3, siapapun yang jadi, jangan sampai kita bertengkar. Beri aplaus. Allahu Akbar. Siapapun yang dipilih, mau pilihan caleg nomor 1, mau nomor 2, nomor 3, terserah. Mereka jadi. Tapi jangan sampai kita bertengkar. Ini gara-gara beda pilihan gak mau ngomong antara laki bini. Bahkan cerai kan rusak keluarga. Ya, mereka jadi. Kita harus tetap menjaga silaturahmi. Jangan saling ribut. Yang mau melaksanakan Isra Mi'raj silakan. Yang nggak mau Isra Mi'raj tidak ada masalah. Betul Pak? Yang mau maulid silakan. Yang nggak mau maulidnya silakan. Tapi jangan saling menyalahkan. Kalau seluruh Indonesia ini tidak ada yang melaksanakan Isra Mi'raj, tidak ada yang melaksanakan Maulid Nabi, pikirkanlah nasibku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Bu, kami ini sebagai ustaz-ustaz, kadang dapatnya itu pas Maulid Nabi, kadang pas Isra Mi'raj. Kalau wirid Yasin, kalau pengajian mak-mak wirid Yasin, mohon izin Pak, bukan maksud curhat Pak. Itu kami udah tahu itu, maksudnya itu. Nanti disalam, isi amplopnya itu kan warna putih, biru, satu lagi warna merah. Udah paham kan itu? Udah paham di sini itu. Tapi ada juga kadang mak-mak yang zolim. Kenapa zolim Ustaz? Nggak ada taruh amplop, langsung main kantongnya aja, jauh, limpul. Tapi itu di tempat lain, bukan di sini Pak. Ya. Tapi yang diajarkan oleh guru saya dulu, dimanapun kita berada, ceramah itu, ngasih ilmu itu seperti air hujan. Jangan seperti air keran. Kenapa Ustaz? Air keran dibuka dulu dia, baru keluar isinya. Diundang dulu baru datang. Ada amplopnya dulu baru datang. Tapi kata guru saya dulu ketika saya nyantri, ceramah itu, ngasih ilmu itu seperti air hujan. Mau itu tempatnya tandus atau bahkan tempat yang subur sekalipun, tetap air hujan itu turun. Nah, mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Karena ini kita juga Rajab, akhir bulan ini sama-sama kita melatih diri, memperbanyak silaturahmi, membangun persaudaraan tanpa henti, membanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW, dan juga banyak bersedekah.
Banyak bersedekah, banyak beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting satu doa. Nanti sama-sama kita bacakan, tapi di sini saya kasih gambaran. Apa itu doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, barik lana fi Rajab, berkahkanlah kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban, wa ballighna ila Ramadan, sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita umur gak ada yang tahu. Bu, ketika Rasulullah Isra Mi'raj dilihat di Sidratul Muntaha, ini dikisahkan dalam kitab Burhatun Nasihin, ada pohon yang sangat besar. Setiap daun dari pohon itu itulah memiliki nama manusia. Besarnya pohon itu membutuhkan waktu 500 tahun perjalanan untuk mengelilinginya. Bayangkan, satu hari di akhirat bandingannya 1000 tahun di muka dunia. Artinya malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, gak tahu kapan orang itu bakal dicabutnya nyawanya. Tapi begitu dia lihat ada yang jatuh daun dari pohon Sidratul Muntaha, itulah dia baru tahu, oh ini orang yang harus dicabut. Bayangkan pohon di sekeliling kita, gak mesti yang sudah tua, gak mesti yang sudah menguning baru jatuh, enggak. Kadang yang masih kecil, kadang yang masih kecil, kadang yang masih terlalu hijau itu bisa jatuh. Ada nggak anak bayi yang meninggal ketika kecil? Ada, banyak. Itu kita berdoa. Makanya kita berdoa nanti di penghujung, Allahumma barik lana fi Rajab, berkahkanlah kita pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban sebentar lagi, wa ballighna ila Ramadan, dan sampaikan pada bulan suci Ramadan. Adik-adik, kok tinggal segini adik-adik? Ini saya mau kasih hadiah loh. Cuma ini. Oke, saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Tanyalah, berapa hadiahnya Ustaz? Berani dia tanya? Saya kasih hadiah 1000. Sudah saya tambahin 1500. Mau? Enggak katanya. Ya udah. Pertanyaannya adalah, siapa nama ibu-ibu udah fokus ini? Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad SAW? Namanya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan sebenarnya adalah, saya lihat begini. Siapa ibu atau nenek? Tadi kan kakek, ini nenek, ya. Nenek apa kakek ya? Kakek ada juga. Siapa kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak perempuan? Dulu, kalau nggak salah saya Pak, dulu saya pernah di sini juga kan. Kalau nggak salah saya, yang mengingatkan itu adalah Pak Sarsin. Dulu saya pernah misi juga, tapi sudah tahun berapa. Dan itu pernah saya tanyakan lagi. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad dari pihak perempuan? Nabi Muhammad punya ayah Abdullah. Abdullah punya ayah lagi, itu kakek dadar lagi, Abdul Muthalib. Tapi Nabi Muhammad punya ibu Siti Aminah. Ayahnya Siti Aminah siapa? Saya kasih dia. Kalian tahu? Siapa? Syekh bin Hashim. Belum benar. Ada senyum. Bukan itu. Siapa ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah 5.000. Gitu kalian dari Sombal ya? Siapa? Udah, saya kasih tahu. Namanya adalah nama saya, Abdul Wahab. Kakeknya Nabi Muhammad dari pihak perempuan
ayah kandungnya Siti Aminah namanya Abdul Wahab. Nanti ibu buka di YouTube, ketikkan di situ Abdul Wahab YT Channel. Itulah channel YouTube saya. Kalau bisa dibuka, insya Allah video yang kita rekam ini nanti kita upload. Kalau nggak bisa dibuka, mungkin pakai ibu habis. Belilah dulu 1 giga 2 giga. Nanti baru di like, share, komen, dan subscribe. Ya Bu, siap Bu? Siap Bu? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Nggak ada, alhamdulillah. Kita akhiri sampai di sini. Mari sama-sama ibu bapak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma lakal hamdu wa antar rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Allahumma ansur juyusal muslimin. Allahumma ansur juyusal ikhwana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur juyusal muslimin di Masjidil Aqsa. Allahumma ansur juyusal muslimin fi ajil makan khassan bi biladina hadha Indonesia, khassan bi qaryatina hadha Tanjung Sari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau hari ini ada di antara kami yang mengalami ujian, yang mengalami kesulitan, yang mengalami kesempitan, berikan pertolongan-Mu ya Allah. Kami yakin besarnya masalah kami, ada Engkau yang maha besar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, murahkan rezeki kami. Wa ikana fis-samaa'i fanzilhu, jikalau rezeki kami ada di langit turunkanlah, jikalau di bumi keluarkanlah, jikalau jauh dekatkanlah, jikalau sedikit banyakkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air matanya, menahan sakit dan derita ya Allah. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan tiduran kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami ya Allah. Ampunkan ibu yang selalu mendoakan kami dalam sujudnya, dalam sholatnya, selalu meminta kebaikan kepada kami ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan seorang lelaki ya Allah, yang nama kami dibintikan dengan namanya ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah. Ampunkan ayah yang selalu menjaga rahasia di balik susahnya, yang tidak pernah berkeluh kesah tentang cobaan yang dihadapinya, menyembunyikan sakitnya ya Allah, menceritakan semua dalam sholatnya, dalam sujudnya ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah yang selalu bertanya kabar melalui lembutnya lisan ibu, yang selalu memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu. Ampunkan ayah yang bahkan rela mencari jalan haram demi untuk mensekolahkan anaknya, demi untuk menghidupkan anaknya. Ya Allah, ampunkan ayah yang bahkan rela mengutang ya Allah demi untuk membahagiakan keluarganya, untuk menghidupi keluarganya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Belum sanggup kamu bayangkan jika saat ini engkau cabut nyawanya ya Allah, saat matanya tak lagi dapat terbuka ya Allah, saat bibirnya tak lagi dapat bergerak bersuara ya Allah, menasihati kami, merepeti kami ya Allah, saat jantungnya tak lagi dapat berdetak ya Allah, saat tubuhnya diselimuti dengan kain kafan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jikalau hari ini orang tua kami sakit, sembuhkanlah ya Allah. Jikalau hari ini orang tua kami sulit, mudahkan ya Allah. Jikalau hari ini orang tua kami sempit, lapangkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jikalau hari ini orang tua kami masih ada, panjangkan umurnya ya Allah, berkahkan umurnya itu ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, kami sayang pada mereka ya Allah, kami rindu pada mereka ya Allah. Rindu yang kami rasakan sangat bersangatan karena tak lagi dapat bertemu dengan mereka ya Allah. Kami berdoa, mohon padamu ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Jikalau hari ini mereka disiksa karena dosanya mencari rezeki di dunia untuk mensekolahkan kami, untuk menghidupi kami, ampunkan itu ya Allah. Tempatkan orang tua kami di tempat yang semulia-mulianya, angkat derajatnya, masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fi ajsadina, wa ziyadatan fi ulumina, wa barakatan fi arzaqina, wa tawbatan nasuhan qabla al-maut, wa rahmatan inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم حول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله إنك أنت السميع الدعاء. ربنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا بقول لا إله إلا الله. Jadikan akhir hidup kami dapat mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alaika tawakkalna wa alaika nabna wa ilaikal masir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina al-Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين دعوانا دعوة فيها سبحانك اللهم وتحياتك فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana, nanti kecucuk sakit rasanya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, sekali lagi saya mohon maaf, dunia dan akhirat maaf. Alhamdulillah. Kuntil anak naik sepeda, ngapain pula kuntil anak naik sepeda? Kurang kerjaan. Tapi karena ini pantun kita gaskan aja lah. Kuntil anak naik sepeda jatuh ke sumur. Yang gadis-gadis jangan lama-lama mandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.